tenang lagi. Juga teman-teman yang bertugas hari ini, mereka sudah lulus ujian, mereka sudah tes antigen dan hasil mereka negatif. Hampir mau ngomong positif. Dan sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita saksikan LED pengumuman berikut ini. Shalom, jemaat yang terkasih. Berikut adalah beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Hari ini, 20 Maret 2022, Anda bisa mengikuti ibadah onsite GMS Surabaya tanpa registrasi dan bisa langsung datang di tempat. Persiapkan aplikasi Peduli Lindungi Anda dan ajalah seluruh keluarga serta rekan-rekan Anda. Untuk bantuan, hubungi kami di GMS Surabaya WA Center 085 60 60 90 200. Kami dengan senang hati akan membantu Anda. Apakah Anda bingung bagaimana meningkatkan kinerja pegawai dan usaha saat menghadapi ketidakpastian pandemi, kenaikan harga dan tantangan lainnya? Dapatkan inspirasi di Business Talk Rabu 23 Maret 2022 bersama Arman Haryanto dari Jakarta dengan tema Revive, membangkitkan kinerja SDM pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat melalui mstv.tv. Jangan lewatkan acara yang penting ini. Ajalah teman dan rekan Anda dan alamilah terobosan. Akan diadakan Elevate Together Kids dengan tema Save and Forgiven pada hari Sabtu 26 Maret 2022 melalui aplikasi Zoom pada pukul 17.00 sampai 18.00. Mari Bapak Ibu atau para orang tua dapat mengikut sertakan anak-anak Anda untuk mengikut acara ini. Zoom ID dapat diperoleh melalui direct message di Instagram @gmsnextgen.kids atau WA Center dengan Kak Velo 0822 4535 0569. Demi kemudahan dan kenyamanan dalam beribadah, jemaat bisa memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, dan pembangunan. Dapat dilakukan sebelum atau sesudah ibadah dengan scan QR Code di layar pengumuman melalui aplikasi online seperti BCA Mobile, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan lainnya. Atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Mawar Sharon pada nomor yang tertera di layar. Minggu depan adalah Minggu Diakonia. Persiapkan diri untuk memberikan yang terbaik. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, minggu depan saudara bisa membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, belum dibaptis untuk datang karena setelah ibadah kita akan adakan baptisan. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memulai ibadah kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk 24 tahun penyertaan Tuhan di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Allah adalah Allah yang setia. Apa yang Tuhan sudah kerjakan itu belum selesai, itu belum cukup, itu belum penuh. Kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih hebat lagi di depan. Di tahun-tahun yang akan datang, di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk beribadah, kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu. Kami siapkan seluruh keberadaan kami sungguh-sungguh terarah kepadamu. Dan kami mau bawa persembahan kami yang terbaik juga di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang tulus. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan kasih. Dan mendeklarasikan bahwa Allah kami adalah sumber kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Berapa banyak bersuka cita hari ini? Bisa lambaikan tangannya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanaman gelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanaman gelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan lebih tinggi lagi. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Siapa yang masih rindu memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sebab Engkau di dalam kami Tuhan, dan kami akan semakin besar Bapa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Wow! Wow! Kampus Selatan mana suaranya? Yo! Wow! Wow! Selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak
perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. sama-sama serukan Dia. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Siap-siap serukan namanya. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Ini pernyataan iman kami Tuhan Yesus. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalamku, besar di dalamku. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagimu.
mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatmu, ku mau menyembahmu.
Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi ini. Pak, ini bekal untuk makan siang nanti ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak ya Bu. Kamu perhatian banget sama Bapak. Pak, Bapak mau kemana? Bapak mau kerja, Le. Pak, tunggu dulu, Pak. Ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami. Sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami serahkan keluarga kami dalam perlindungan-Mu. Engkau menjagai senantiasa tiap langkah hidup kami. Haleluya. Amin. Hati-hati di rumah ya, Bu. Beres, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Iya, Le. Bantu Ibu di rumah ya. Wah, hari ini hari yang luar biasa. Melihat hasil panen ini. Waktunya panen semua. Saya harus siapkan semua peralatan ini. Untuk mendukung semua panen. Lihat pekerjaan seperti ini. Luar biasa. Wah, kelihatannya hari ini harus dipersiapkan ini. Waktunya untuk panen ini kelihatannya. Aku harus siapkan pekerja. Pak Broto? Oh ya Tuan. Gimana hari ini persiapannya? Oh ya Tuan. Luar biasa, saya siapkan semua peralatan nih Tuan. Ya, kelihatannya hari ini kita waktunya panen ini. Iya Tuan, saya lihat di ujung sana itu padi itu siap menguning, siap kita tuai. Ya, dan kebun-kebun anggur itu siap kita petik semua ya, Tuan. Kelihatannya sudah waktunya ya. Iya Tuan. Makanya nanti hari ini saya akan siap cari banyak pekerja. Iya Tuan. Pak Broto bisa bantu saya persiapkan peralatannya. Siap Tuan. Kita mau panen hari ini besar-besaran. Oke, ya. Oke, siap Tuan. Siapkan dengan baik ya. Ya, saya akan persiapkan semua peralatan Tuan. Oke, silakan. Oke, saya persiapkan dulu Tuan ya. Nah, di mana ya? Oh, di sebelah sana. Kebun ini luas sekali ya. Kira-kira siapakah pemilik kebun ini? Seandainya saya bisa bekerja di kebun ini, pasti semua kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi. Seandainya saya bisa kerja di kebun ini. Hai saudara. Ya, kamu kemarilah. Tuan. Ya, kemarilah. Bentar Tuan, sebentar. Apa yang sedang Anda kerjakan di sana? Saya lagi melihat kebun ini Tuan, kebun ini luas sekali dan menurut perkiraan saya siap dipanen Tuan. Iya, memang ini waktunya panen hari ini. Tuan pemilik kebun ini ya? Ya, saya pemilik kebun ini. Bolehkah saya bekerja di kebun ini Tuan? Anda mau bekerja di sini? Iya Tuan. Oke, Anda bisa bekerja. Anda siap bekerja ya? Siap Tuan. Oke, Anda bisa mulai bekerja saat ini juga. Saya akan memberikan upah Anda 1 dinar untuk 1 hari. Anda bersedia ya? Ya, sekarang ya berarti ya Tuan ya? Sekarang, siap. Oke, ya? terima kasih ya Tuan ya. Anda bisa nanti hubungin teman-teman di belakang untuk peralatan yang dibutuhkan ya. Oke, makasih ya Tuan ya. Ya, silakan. Akhirnya saya bisa bekerja di kebun ini. Gara-gara pandemi,
Saya dapat kerjaan kecil-kecil terus. Siapa? Nggak ada yang gede ini kerjaan saya. Cocok ini kelihatannya orang ini. Enteng-enteng semua. Aduh. Badannya Ada lumayan tuan yang ini, mau bisa ngerjain untuk kerja saya. ini. Dengan badan saya yang gede gini ya. Hei saudara, ya kamu yang angkat-angkat dulu, kemari. Saya tuan. Ya, kemari. Sedang apa kamu di sana? Ini tuan, saya ngerjakan kerjaannya kecil-kecil sekali ini tuan. Oh Saya iya, butuh kerjaannya gede. kelihatannya nggak sesuai dengan badan Anda. Iya tuan, makanya saya butuh yang pekerjaan yang lebih gede lagi ini tuan. Oke. Kamu mungkin bisa bantu saya di kebun saya. Di mana tuan kebunnya? Ini kebun saya mulai dari ini yang Anda lihat di depan ini. Ya. Mulai dari sebelah sana yang dekat sungai itu. Ya. Yang agak jauh ke sana, bukan yang dekat sini ya, yang sana. Sana itu? Ya, sampai ke itu sebelah pohon beringin itu. Ya, pohon beringin itu sampai ke sana terus. Dekatnya itu pohon bambu yang sebelah sana. Oh, kecil itu tuan. Gitu ya? Saya biasanya ngerjakan 5 kali lipat ini tuan. Iya. Dengan otot kawat, balungan tok tuan. Iya. Saya bisa menyelesaikan ini semua tuan. Kelihatannya saya punya ekspektasi besar sama Anda. Oh jelas tuan. Ya, oke. Anda bersedia bekerja? Ya bersedia tuan. Oke ya. Tapi ngomong-ngomong tuan, upah saya di sini berapa? Oke, upah saya akan beri Anda upah 1 dinar untuk sisa hari ini. 1 dinar? Ya. Oke tuan, saya terima. Bersedia ya? Bersedia Oke. tuan. Silahkan Anda kerja dengan sungguh-sungguh ya. Siap tuan. Alat-alat di belakang ada. Oke tuan. Saya mengharapkan Anda menyelesaikan ya 50% lah dari sini ya. Dari sini ke sana Sini. ya. Oke tuan, siap. Oke ya? Siap. Oke, silahkan bekerja. Siap tuan, saya ambil alatnya ya, tuan. Silahkan. Nah, sudah 2. Mungkin ada beberapa lagi. Hei saudari, kamu ya mau bekerja di tempat saya? Kemarilah. Mana lagi ya? Itu cocok sebenarnya. Hei saudara, ya kamu mau bekerja ya? Ayo, kamu masih muda pasti kuat, ayo. Aduh, ternyata banyak orang yang malas juga ya. Kebun ini luas sekali ya, hasilnya sudah banyak yang matang tapi anehnya hasil tuanya kok sedikit sekali ya. Saya ini ahli perkebunan, coba ya saya lihat dengan sistem ini, kira-kira kalau dengan sistem ini hasilnya bisa maksimal nggak tuannya? Betul juga ini, hasilnya maksimal ini. Sayang sekali ya. Hei saudara. Oh iya, Tuan. Apa yang Anda kerjakan dengan alat ini? Tuan pemilik kebun ini? Ya, saya pemilik kebun ini. Saya ini ahli pertanian, Tuan, ahlinya ahli. Saya tadi berjalan-jalan di sini melihat kebun Tuan ini, tapi saya lihat hasilnya ini kurang maksimal, Tuan. Oh ya? Iya. Jadi harusnya dengan sistem ini, hasil Tuannya bisa lebih maksimal, Tuan. Oh ya? Ini waktunya tinggal sedikit lagi nih. Dengan hitungan Anda, berapa banyak yang bisa Anda hasilkan ya? Dengan waktu 1 jam ini, Tuan, saya rasa kita bisa membantu menghasilkan separuh dari kebun ini, Tuan. Masa? Tentu, Tuan. Saya yakin dengan sistem ini saya dengan bisa membantu. Dengan 1 jam sisa ini ya? Iya, Tuan. Oke. Anda mau bekerja membantu saya di kebun ini? Memang Tuan mau bayar berapa? Oke, dengan 1 jam sisa ini saya mau kasih kamu upah 1 dinar untuk 1 hari. 1 dinar untuk tinggal waktu 1 jam ini ya? Ya, gunakan kemampuan dan alat Anda. Saya persilakan sebebas-bebasnya Anda menggunakan. Oke, baik Tuan, saya terima. Ya, Anda bersedia ya? Iya. Oke, bisa mulai dari sekarang nih. Ya, baik, sudah Tuan. agak petang ini. Ya, silakan bekerja ya. Terima kasih ya. Kelihatannya sudah cukup ini hari ini. Wah, sudah sore nih. Betul seperti yang saya gajian, Bro. Gajian. Wah, sudah sore. Bayaran guru kan? Ya belum. Hasilnya benar maksimal. Ini mana tuan kita ini, ketiduran paling. Kalau wayai gajian telat. Biasaan. Iya, ya apa ini ya? Wah, lumayan ini hasilnya hari ini.
sudah hampir 80% kita. Kita selesaikan. Lumayan juga nih kerja mereka. Oke. Waktunya ini. Ada Tuhan. Pak Ali? Ada apa Tuhan? Ya, gimana hasil kerjamu hari ini? Mantap, tap, luar biasa Tuhan. Oke. Saya mau lihat tuh hasil Anda di mana nih? Hasilnya itu ada di sana Tuhan. Di sini dan di sini Tuhan. Oke. Sudah cukup banyak ya? Banyak Tuhan. Ya. Sudah diserahkan ke Pak Broto untuk disimpan hasilnya? Yang mana Pak Broto itu Tuhan? Ya itu, yang itu. Oh sudah Tuhan. Ya. Sudah Oke Tuhan. ya. Oke, terima kasih loh buat kerjamu hari ini ya. Ya, makasih Tuhan. Ya, ini sesuai janji saya nih. Upah Anda hari ini. Ya. 1 dinar. Oh, makasih ya Tuhan ya. Ya, makasih makasih ya ya. Tuhan. Makasih. Wah, makasih. Pak Bin? Oh iya Tuhan. Gimana? Hasil yang Anda dapatkan sesuai dengan badan Anda ini gimana? Oh ya jelas Tuhan. Dari tengah ini sampai ujung sana itu sudah saya selesaikan Tuhan. Pasti Tuhan. Dari kekuatan sini saya. sampai sana ya? Oh iya Tuhan. Oke. Dengan kekuatan saya Tuhan. Oke, iya. Pasti selesai semua. Saya memang tahu ekspektasi ya. Saya buat Anda jelas memang Tuhan. Saya kan sesuai. udah janji sama Tuhan. Oke. Berarti mungkin kurang sedikit lagi di ujung-ujung situ ya? Iya Tuhan. Ya, oke lah kita kerjakan lagi besok. Ini hasilnya Tuhan. Ya, nanti dibereskan ya. Oh Kasih jelas Pak Tuhan. Broto ya. Jelas. Ya. Oke, sesuai dengan janji saya. Ini upah Anda. Oh ya. 1 dinar. Terima kasih loh Tuhan. kerjanya ya. Terima kasih Luar Tuhan. biasa Anda. Terima Ya. kasih. Makasih. Bro, sudah gajian? Sudah Bro. Dapat berapa Bro? 1 dinar Bro. Loh, kok sama? 5 jam nggak tahu Tuhan. Loh, saya 8 jam 1 dinar Bro. Coba Ini loh. tanya ke Tuhan. Sama ya Bro? Sama. Saya nggak tahu. Wah, ini ada yang nggak beres ini. Andri? Coba protes aja. Ya Tuhan. Gimana hasilnya hari ini? Seperti yang saya janjikan Tuhan. Separuh dari kebun ini saya berhasil tuai hari ini. Oke. Dengan bantuan sistem ini Tuhan. Wow. Mana? Daerah yang Anda bereskan yang mana hari ini? Dari yang mulai tengah sampai ke belakang sana Tuhan. Oke. Seperti yang Anda lihat ini Tuhan. Iya. Hasilnya juga sudah dirapikan ya? Betul, sudah saya rapikan. Wah, Anda memang benar-benar ahli pertanian ini kelihatannya. Betul, seperti janji saya Tuhan. Ya, Ahlinya ahli. Ya, nanti saya kenalin di sini ada ahlinya pertanian juga ya. Oh. Ya, oke, sesuai dengan janji saya kasih upah Anda ya. 1 dinar untuk sisa hari ini ya. Baik Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Thank you loh ya. Ya, terima kasih. Anda luar biasa. Bro, ini Bro. Kenapa? Kamu dapat gaji berapa? 1 dinar. Loh. Apa 1 dinar? 1 jam 1 dinar Bro. Loh, lihat dulu Nggak hasilnya bisa dulu. Bro. Makanya Pakai kalau- otot Bro. Kamu itu pakai alat apa? yang Nggak smart, bisa. cepat. Ini nggak bener ini. Itu apa tanganmu itu? Tuhan Itu kita nggak sistem. adil nih. Sistem Tuhan. apa? Sini Tuhan. Saya Apa ini? Tuhan, ya, kami saya berdua nih- protes Tuhan. Iya, kok enggak adil ya Tuhan ya? Nggak adil Tuhan ini. Saya 5 jam 1 dinar. Saya 8 jam 1 dinar. Ini. Tunggu dulu. 1 Ini. jam 1 dinar. Ini kerja pakai sistem, cepat. Nggak bisa. Pakai otot Bro. Taltul 1 jam 1 dinar. Ya apa ini Tuhan? Nggak adil ini Tuhan ini. Oke. Anda mempermasalahkan waktunya ya. Iya Tuhan. Tapi bukankah saya tadi dengan Anda sudah sepakat nih ya dari awal tadi kita sudah sepakat bahwa saya akan memberi upah 1 dinar untuk satu Betul. hari. Betul kan? Iya. Berarti kan tidak ada yang salah. Nggak ada. Enggak ada. Ya, oke kalau gitu. Ya. Wah, iki Bro. Kamu ini pasti ini. Tunggu dulu. Iki Apalagi. Bro. Gimana sih? Lihat dulu hasilnya dulu. Ya pakai otot Hasilnya Bro, sama lah loh kerja. hasilnya ini. Kamu itu taltul lai. Gak main kamu ini. Makanya kalau kerjanya smart. Sudah pakai jangan sistem. sok pintar kamu. Ah. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita buka sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Sebagai latar belakang dari drama yang barusan kita saksikan dan nanti akan diselesaikan setelah ini. Injil Matius pasal yang ke-20.
Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyentuh hati kami, memberikan pengertian akan firman-Mu, supaya kami hidup dan kami melakukan segenap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal ke-20, perumpamaan tentang orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur adalah sebuah perumpamaan Yesus. Namanya saja perumpamaan, pasti ada maksud dan tujuannya saudara. Perumpamaan ini disampaikan agar orang-orang lebih dapat mudah mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Drama ini dibuat dengan latar belakang ini untuk menyampaikan kepada kita tentang satu hal pesan Tuhan untuk setiap kita. Kalau di teks di sini diceritakan ada yang kerja dari jam 9, ada yang kerja dari jam 12, ada yang kerja mulai jam 3 sore. Tapi semuanya diupah sama, 1 dinar semuanya saudara. Apakah ini Bapak yang adil? Apakah ini Tuhan yang adil? Kalau kita pakai ukuran kita, kalau kita pakai pemahaman kita hari ini, kita pasti bisa ngomong, tentu tidak adil. Betul nggak saudara? Masa yang kerja dari jam 9, jam 12 siang, jam 3 sore, atau kalau tadi ya, yang kerja 8 jam, kerja 5 jam, sama kerja 1 jam, masa upahnya sama? Tapi rupanya itu yang terjadi. Diberikan masing-masing mereka 1 dinar. Saudara, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita melalui cerita ini? Cerita ini ngomong tentang apa? Bapak Ibu Saudara, masa kerja dari orang-orang upahan di kebun anggur ini itu berbicara mengenai usia pertobatan kita, usia kerohanian kita, usia pengiringan kita akan Yesus. Ada orang yang sudah bertobat 10 tahun yang lalu mungkin. Ada orang yang sudah bertobat mungkin 20 tahun yang lalu, bahkan mungkin 50 tahun yang lalu. Tapi mungkin ada orang yang bertobat baru 5 tahun yang lalu, baru 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu mungkin. Atau mungkin baru minggu lalu bertobat. Saya tidak tahu berapa lama usia pertobatan kita. Setiap kita punya story kita masing-masing, punya cerita kita masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah ini, Bapak Ibu. Setelah 20 tahun kita bertobat, setelah 10 tahun kita bertobat, setelah mungkin 1 tahun kita bertobat, apa saja yang telah kita lakukan selama ini? Apa saja yang telah kita lakukan di kebun anggur ini? Apakah kita adalah orang-orang yang setia bekerja di kebun anggur? Ataukah kita adalah orang-orang yang tadi seperti ada 2 pemain lainnya yang dipanggil oleh tuannya, lalu apa saudara? Menolak. Ya kan? Enggak mau. Kita yang mana? Kita orang yang menolak itu ataukah kita yang aktif bekerja di kebun anggur? Masing-masing kita tahu jawabannya. Masalahnya adalah seperti ini. Kalau kita adalah orang yang bekerja di kebun anggur itu, apa saja yang telah kita kerjakan? Apa saja yang telah dikerjakan sama yang kerja 8 jam tadi? Apa saja yang telah dikerjakan oleh yang 5 jam tadi? Apa saja yang telah dikerjakan oleh yang 1 jam tadi? Berapapun usia pertobatan kita. Mungkin kita dulu bertobat pada sebuah KKR besar 20 tahun yang lalu. Kita dijamah oleh Tuhan, kita lari dari belakang nangis-nangis ke depan saudara, kita mengalami baptisan Roh Kudus, kita berbahasa roh, kita mengalami sebuah terobosan rohani secara pribadi, dan kita begitu berapi-api untuk Tuhan 20 tahun yang lalu. Ya, waktu itu mungkin kita pengen selalu datang ke gereja, pengen selalu datang ke KKR, pengen selalu baca Alkitab, kalau perlu tidur di gereja mungkin, saudara pengen selalu datang dalam kebaktian doa. Kita haus akan perkara-perkara yang rohani. Tapi 20 tahun berselang, ketika kita diizinkan mengalami ini dan itu, ketika kita diizinkan mengalami benturan demi benturan, gesekan demi gesekan, masalah demi masalah, problem demi problem yang terjadi dalam kehidupan kita, gesekan dengan saudara seiman, gesekan dengan sesama orang Kristen, dalam pekerjaan kita mungkin kita dikhianati oleh kolega kita yang mungkin justru adalah orang Kristen. Kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ketika kita bersinggungan dengan orang yang melabel dirinya adalah Kristen, saudara. Dan ketika kita mengalami hal-hal semacam itu menggerus hati kita,
menggerus keyakinan kita, menggerus passion kita, menggerus semangat kita. Dan kita mulai padam. Kompas kehidupan kita, kompas kerohanian kita mulai mengalami perubahan orientasi. Kalau dulu kita berorientasi kepada hal-hal kekekalan, kepada hal-hal yang rohani. Tapi setelah 20 tahun ini, dengan banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita, kita mungkin lebih berorientasi kepada hal-hal yang duniawi mungkin. Kita lebih berorientasi kepada hal-hal yang tidak lagi mungkin luarnya labelnya rohani, tapi mungkin motivasinya sudah tidak lagi rohani. Bisa saja. Bapak Ibu, apa yang telah terjadi 10 tahun di belakang kita? Apa yang telah terjadi selama ini? Apa yang telah kita isi 20 tahun ini? Apa saja yang telah kita lakukan di kebun anggur Tuhan selama usia pertobatan kita? Apakah kita hanya membuang waktu 10 tahun ke belakang ini? Apakah kita telah membuang waktu bertahun-tahun di belakang ini dengan tidak berbuat apa-apa? Atau malah kayak dua orang tadi, pemain tadi saudara, yang justru menolak, tidak mau bekerja di kebun anggur Tuhan. Pokoknya bertobat cukup. Ya kan, pokoknya jadi Kristen cukup, ya. Tidak mau bekerja di kebun anggur Tuhan. Dan kita mencoba untuk melakukan semua yang kita inginkan, keinginan kita, passion kita, cita-cita kita, ambisi kita dan semuanya. Dan kita minta selalu Tuhan untuk memberkati. Kita minta Tuhan untuk selalu menyukseskan. Kita minta Tuhan untuk selalu ada di dalam semua apa yang kita lakukan. Tapi kita tahu dalam hati kecil kita, oh itu bukanlah apa yang menjadi pusat kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup yang paling indah adalah hidup berjalan di dalam pusat kehendak Allah. Amin. Apapun itu. Dalam pekerjaan kita pun, pekerjaan yang terindah adalah ketika kita bekerja di dalam pusat kehendak Allah. Apakah yang kita lakukan hari ini adalah tuntunan Tuhan di dalam hidupmu? Apakah yang kau kerjakan hari ini adalah, apakah pekerjaanmu, usahamu mungkin, atau apapun yang kau lakukan hari ini untuk penghidupanmu adalah apa yang betul-betul keluar dari isi hati Tuhan? Ataukah apa yang kau kerjakan justru malah mencelakai orang lain? Apakah yang kau kerjakan motivasinya adalah untuk kebun anggur Tuhan, untuk rencana kerajaan Allah, untuk maksud kerajaan Allah? Ataukah apa yang kau kerjakan hari ini dengan tanganmu, dengan usahamu, semuanya itu justru malah tidak lebih tidak bukan adalah hanya untuk nafsu duniawimu saja? Yang mana saudara? Kita perlu bertanya hari ini. Kenapa? Karena ini hitung-hitungan waktu ya. Kita punya time limit dalam hidup ini. Semua kita punya time limit. Amin Bapak Ibu. Kita tidak punya waktu kekal. Hidup ini adalah kesempatan katanya. Ya, hidup ini harus jadi berkat. Kenapa hidup ini adalah kesempatan? Karena memang hidup kita ini fana. Hidup kita di dunia ini terbatas. Kalau kita tidak betul-betul memaksimalkan waktu kita yang terbatas ini, maka kemungkinan nanti apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan kepada Tuhan ketika kita nanti di tahta pengadilan Kristus. Alkitab katakan kitab Wahyu, maka setiap kita semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan penting saudara. Banyak orang berkata, yang penting iman, keselamatan karena iman. Satu sisi benar, tapi jangan lupa, kita dihakimi bukan karena iman kita loh. Alkitab ngomong karena perbuatanmu. Apa yang akan kita jawab di hadapan Tuhan ketika nanti dia tanya apa saja yang sudah kau lakukan dalam hidupmu? Aku kasih kau usia 85 tahun. Aku kasih kamu usia 90 tahun. Apa saja yang telah kau lakukan dengan 85 tahun usiamu itu? Saudara, maka saya khawatir bagaimana kalau kita tidak bisa menjawab Tuhan, apa saja yang telah kulakukan dengan 85 tahun usia fanaku di dunia ini. Dan ketika rekaman dibuka semuanya, saudara, jangan sampai apa yang dibuka itu adalah kita hanya mengejar nafsu kita belaka. Kita hanya mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Bukan berarti
soal-soal penghidupan tidak penting. Maksud saya adalah kita mengerjakan hal-hal yang sebetulnya pertobatan kita. Apa saja yang telah kita lakukan? Apakah kita mengejar jejak Yesus? Kita melakukan kehendak Allah dalam usaha kita. Kita melakukan kehendak Allah dalam pekerjaan kita atau karir kita. Kita melakukan kehendak Allah dalam keluarga kita. Apakah kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan keuangan kita? Ataukah sebetulnya kita sudah tidak peduli lagi dengan kehendak Allah? Ataukah sebetulnya yang kita lakukan adalah untuk memuaskan nafsu kita saja, saudara? Dengan semua yang kita lakukan. Yang mana? Tuhan tanya. Ini perenungan dan kita harus jawab ini dengan jujur di hadapan Tuhan. Inilah manusia akhir zaman yang tidak mau lagi bekerja dengan setia di kebun anggur Tuhan. Tidak mau tahu lagi dan tidak mau diarahkan lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu yang pertama. Tanya kepada diri kita, apa saja yang telah kita lakukan? Apakah kita melakukan rencana Tuhan bagi orang lain? Ataukah kita menekuni apa yang Tuhan berikan untuk diri kita sendiri? Berapa banyak orang melakukan kehendak Tuhan bagi orang lain? Contoh orang lain, copy paste orang lain. Copy paste ini, copy paste itu. Pengen jadi ini, pengen jadi itu. Lihat sini, lihat itu. Tidak pernah setia menekuni apa yang ada di dalam kepercayaan Tuhan di dalam tangannya. Berapa banyak orang rintis A, belum jadi, dapat masalah, nggak tahan, males, pindah B. B dibuat, ada masalah, ada halangan rintangan, lepas, pindah C. Semua dicobain satu persatu, nggak jadi apa-apa, malah bubar semuanya. Hanya ngabisin modal aja semuanya. Orang tua pusing, lihat anaknya yang begitu. Saudara, kenapa kita tidak mau mengerjakan dengan setia? Entah kita masuk 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Tidak penting. Pengalaman masa lalu sudah jadi bubur, nggak bisa kita ulang lagi. Jadikan pelajaran. Itu artinya buburnya dikasih kecap. Dikasih telur pitan. Dikasih ayam, kasih ikan, makan saja. Itu artinya jadikan itu sebagai bahan pembelajaran. Tapi start from now, mulai hari ini dan ke depan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita masih mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama? Apakah kita tidak mau menjadikan itu sebagai bahan pelajaran buat kita? Dan kita terus terjebak dalam kesalahan yang sama, metode yang sama, semuanya. Dan kita terus berputar-putar dalam lingkaran setan terus akan terjadi terus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita jadi lebih pandai. Be smart, kayak tadi. Kerjanya kerja cerdas, pakai aplikasi. Betul, saudara? Semua yang Anda saksikan tadi adalah sebuah simbol, pesan untuk kita semuanya hari ini. Dan tugas saya adalah untuk menyampaikan pesan ini, membahasakan bahasa-bahasa simbol tadi yang di depan, yang Anda saksikan. Mari kita jadi cerdas. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Jangan ulangi lagi apa yang telah di belakang. Melihat ke depan ini. Mari kita betul-betul tanya kepada Tuhan, apa yang sebetulnya Tuhan mau untuk hidupku, untuk pekerjaanku, untuk usahaku, untuk keluargaku, untuk anakku, untuk cucuku, untuk semua yang ke depan ini. Apa yang sebetulnya Tuhan mau? Karena itu yang terpenting, untuk kita tidak melayani diri kita sendiri. Untuk kita tidak jadi tuan atas diri kita sendiri. Tuan kita, bukan diri kita. Tuan kita adalah Tuhan. Apakah selama ini 20 tahun ini kita telah menjadi tuan atas diri kita sendiri? Yang menjadi tuan atas pekerjaan kita adalah kita. Yang menjadi tuan atas rumah tangga adalah kita. Yang menjadi segalanya dalam diri kita adalah kita sendiri. Berarti Tuhannya itu kita, bukan dia, saudara. Kita sedang mentuhankan diri kita sendiri. Betul? Hari ini mari kita rubah kompas hidup kita. Orientasi hidup kita mari kita ubah. Diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Jadikan dia Tuhan dalam betul-betul dalam hidup kita ke depan. Apa yang aku lakukan ke depan adalah harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Rencana Tuhan. Bukan lagi aku. Tapi Kristus yang diam di dalam aku. Ya, ketemu seorang pengusaha muda. Hidupnya sudah enak.
Dia cerita, kok bangun pagi, aku wis bingung, kenapa? Mau ngapain hari ini? Loh ya kerja, semua sudah ditekel semua, sudah ada yang ngerjakan semua, ya sudah pasifkan apa semuanya. Ketika dia cerita seperti itu, aku harus ngapain ya? Saya langsung tiba-tiba dapat hikmat ting gitu saudara ya. Ada sebuah kalimat bijak atau kalimat hikmat yang muncul dalam benak saya. Ya, tuh, saudara, orang kalau punya cita-cita pensiun di usia muda, siap-siap jatuh ke dalam banyak pencobaan. Orang kalau sudah tidak ada lagi yang mau dikerjakan dalam hidup ini, siap-siap masuk dalam pencobaan dan kehancuran. Tiba-tiba muncul saudara dalam benak saya seperti itu. Harus ngapain lagi? Saya ngomong sama dia. Apa yang saya tiba-tiba dapat itu saudara. Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kamu harus mulai melihat. Lihat bukan lagi kepada dirimu. Lihat bukan lagi kepada kebutuhanmu. Lihat bukan lagi kepada keluargamu saja. Tapi hari ini Tuhan berikan kamu banyak kesempatan untuk kami mulai melayani yang lain. Lihat keluar. Lihat keluar. Jangan cuma lihat dirimu, kebutuhanmu. Jangan cuma lihat kamu dan keluargamu, kebutuhanmu tok. Lihat sekarang kamu harus mulai melihat keluar. Belajar untuk berbagi, lihat keluar. Lihat di luar banyak orang masih perlu. Banyak orang perlu bantuan di luar. Banyak orang perlu sentuhan tanganmu di luar. Saya ngomong sama dia saudara, kamu coba berdoa. Sama istrimu berdoa. Tanya Tuhan. Doakan betul-betul bagaimana bisa bantu orang-orang. Buka yayasan mungkin, buka yayasan. Banyak anak orang nggak bisa sekolah. Anak orang tidak mampu, tidak bisa sekolah. Banyak. Nggak usah lihat agama, nggak usah lihat suku. Banyak. Banyak orang yang sakit nggak bisa berobat. Atau segala macam kebutuhan. Banyak sekali. Ada banyak yang kamu bisa lakukan. Dengan power yang ada padamu hari ini. Yang orang lain mungkin tidak punya hari ini. Dan kau bertanya, aku harus ngapain? Berarti kompas hidupmu ini sudah kacau. Kalau engkau tidak mulai melihat kepada kebutuhan banyak orang di luar sana. Saya ngomong sama dia beberapa waktu saudara. Saya kasih dia beberapa inspirasi. Buka yayasan ini. Kalau perlu buka yayasan itu. Ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Berdoalah. Lakukan. Gandeng beberapa orang. Buka. Layani masyarakat. Layani masyarakat. Hidup itu baru berarti kalau kita melayani orang lain. Amin saudara. Saudara baru merasa hidup itu berarti kalau Anda melayani orang lain, membahagiakan orang lain. Selama Anda membahagiakan diri sendiri, selama engkau melayani dirimu sendiri, engkau tidak akan pernah mengalami kebahagiaan sejati. Kalau keluarga bagaimana Pak? Harus. Tapi setelah engkau membahagiakan keluarga, lalu apa? Kayak orang ini tadi, sudah keluargaku juga sudah cukup, masih limpah, lalu apa saudara? Itulah yang di luar keluargamu. Kalau tadi adegan tadi, itu loh. Tuayanku masih banyak, dari ujung sungai sampai pohon beringin, ya kan sampai mana itu semua. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan tidak pernah selesai saudara. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah selesai, karena pekerjaannya masih kurang terus. Pekerjaan akan selalu kurang terus. Pekerjaan tambah lebih banyak dari waktu ke waktu. Lebih banyak orang yang perlu kita Injili. Lebih banyak orang yang perlu untuk mendengar kabar keselamatan dari mulut kita. Lebih banyak orang yang perlu sentuhan tangan kita dalam kehidupan mereka. Lebih banyak orang lagi yang perlu kita layani. Lebih banyak orang lagi yang perlu kita sentuh dengan tangan ajaib kita yang Tuhan taruh di dalam hati dan tangan kita. Supaya nasib mereka berubah dan derajat mereka terangkat. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini jangan hidup untuk diri sendiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini limited, ada time limit. Time limit semua kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan bertanggungjawabkan perbuatan kita. Tuhan tidak akan tanya berapa banyak yang kau punya, berapa gelarmu di depan dan di belakang namamu. Berapa ini dan ini, tidak saudara. Tapi yang Tuhan tanya, apa yang kau lakukan dengan itu semuanya? Apa yang kau lakukan dengan semua sumber daya yang telah kuberikan kepadamu? Apa yang telah kau lakukan dengan semua yang telah kuberikan semua dalam hidupmu? Apa yang telah kau perbuat? Apa yang telah kau perbuat?
Bahkan kalaupun kita tidak punya apa-apa, kita masih bisa terus berbuat sesuatu. Kita bisa berbuat sesuatu dengan semua yang ada pada kita, dengan kekurangan-kekurangan kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu ini. Lihat di sebelah kanan kiri saudara. Kalau engkau merasa aku tidak punya apa-apa, lihat kanan kirimu. Ada tetanggamu mungkin, ada kolegamu mungkin, ada saudaramu mungkin yang belum terima Yesus. Yang masih hidup dalam dosa, yang perlu untuk menerima anugerah keselamatan. Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau pakai hidupmu, tapi Tuhan juga mau pakai lidah bibirmu untuk menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Amin. Datang kepada mereka, datang kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ceritakan tentang Yesus, injili mereka. Jangan ngomong seperti ini, yang penting kan hidupku Pak, biar mereka lihat Tuhan dalam hidupku. Tidak bisa saudara, mereka tidak bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Perlu ada yang ngomong. Perlu ada yang kasih tahu. Baru setelah itu mereka lihat hidup kita. Halo. Perlu datang, ngomong, kasih tahu. Yesus mengasihimu, injili, kasih tahu perubahan hidupmu. Mujizat yang ada dalam hidupmu, kasih tahu. Perlu diomongi. Tidak bisa kalau nggak diomongi. Ngerti-ngerti sendiri, lihat-lihat sendiri. Tidak bisa ngerti-ngerti sendiri, tidak bisa lihat-lihat sendiri saudara. Harus ada yang ngomong. Dan itu harus kita yang berbicara. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Hidup untuk orang lain, hiduplah bukan untuk dirimu sendiri. Perhatikan time limit hidup saudara. Tanyakan kepada dirimu hari ini, apa saja yang telah kulakukan 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun ini di kebun anggur Tuhan ini. Apakah pasti aku tidak di luar. Aku tidak menolak seperti dua orang pemeran tadi. Aku sudah ada di kebun anggur kok. Tapi ngapain aja 20 tahun aku. Keliling-keliling di kebun anggur ini. Enggak buat apa-apa. Apa saja yang telah kulakukan 20 tahun ini. Tanya kepada Tuhan, saudara, renungkan hidup kita. Mari kita ubah kompas kerohanian kita. Kita reorientasi ulang, kita kalibrasi ulang kompas kita. Supaya kita tahu apa yang akan kita buat, tujuan yang kita mau capai ke depan. Tidak pernah ada kata selesai, pekerjaan tambah banyak. Tidak pernah ada kata istirahat. Istirahat harus secara fisik, tapi secara rohani. Selalu akan ada banyak hal. Detik pertama kita mau istirahat, leha-leha santai. Kita merasa, sudah 20 tahun ikut Tuhan. Aku sudah ini, aku sudah buka itu, aku sudah buka ini. Sudah 20 tahun. Aku sudah bangun ini, sudah bangun itu. Santai dulu tak nikmati dulu. Santai dulu, cuti dulu 2 tahun. Saudara, apa yang terjadi ketika Daud baru saja ngambil cuti. Dia merasa sudah oke, semuanya oke, ya oke. Ketika dia jalan-jalan santai di atas soto istana. Lihatlah dia ke Betsheba dan terjadilah selanjutnya. Orang yang tadi saya ceritakan tadi. Kalau tidak mengubah orientasi hidupnya, sebentar lagi jatuh ke dalam pencobaan. Oleh karena itu jangan punya cita-cita pensiun usia muda. Anda harus siap jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan tidak pernah. Tuhan mau panggilan Tuhan untuk kita tuh bekerja. Bekerja. Lama, kapan kita ngomong soal kitab Kejadian ya? Bekerja, bukan bersantai. Work. Sudah usia 80 tahun, 90 tahun tetap bekerja. Bekerja, nanti istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti sampai akhir menutup mata. Ketika kau sudah menutup mata, kau buka mata, dalam kekekalan itu istirahatnya. Selama di dunia, panggilan kita adalah untuk work, to work, bekerja, 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 bekerja. Kebun anggur Tuhan, bekerja, bekerja, bekerja di dunia itu juga bekerja untuk Tuhan, bekerja, bekerja. Hasilkan sesuatu, buat sesuatu. Jangan bekerja untuk diri sendiri, dengan nafsu sendiri, tujuan sendiri, tapi bekerja sesuai dengan keinginan Tuhan tadi. Tuhan tadi, saudara, maksud Tuhan tadi, itu yang terpenting. Gak usah ngomong upah, saudara. Upah itu akan selalu mengikuti. Amin. Terlalu kita ngejar upah. Ya, lihat 2 orang tadi. Tanya dulu, 3 orang tadi bahkan. Upahku berapa? Ya kan? Upahku berapa? Sudah sama Tuhan gak usah tanya-tanya upah lah saudara. Hitung aja apa yang dia berikan dalam hidup kita. Kalau Anda mau hitung-hitung itu sudah jauh lebih besar daripada apa yang kita kasih untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Betul gak? Betul kok. Coba hitung aja. Upah kita pasti akan masih terlalu jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan buat dia. Gak usah ngomong upah, gak usah nuntut upah. Upah akan selalu ada. Upah di dunia, upah dalam kekekalan, itu akan selalu ada. Gak usah tuntut, panggilan kita adalah bukan untuk nuntut. Panggilan kita is to work.
bekerja, bekerja, dan bekerja. Amin. Mari kita bekerja. Untuk kerohanian kita, mari kita bekerja untuk setiap orang yang membutuhkan Kristus di luar sana. Itu panggilan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini hari pertama, minggu pertama, di mana kita 2 kali ibadah. Mari kita datang kepada mereka yang membutuhkan Yesus. Kita injili mereka. Ajak mereka datang ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Datang ke yang pagi, datang ke jam 10, sama saja. Doakan sebentar lagi akan ditambah lagi kapasitas dan bagaimana saudara. Tapi intinya bahwa kita harus terus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita pejamkan mata kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tahu hidup kami adalah kesempatan. Hidup ini Tuhan yang beri. Tapi ada time limitnya. Kami mau Tuhan menggunakan time limit dengan sebaik mungkin sebelum Tuhan panggil. Atau mungkin sebelum Yesus datang kedua kali, mata kami diizinkan melihat Tuhan datang. Kami tidak pernah tahu. Tapi yang pasti Tuhan, kami mau gunakan waktu kami sekarang ini, tidak lagi melihat ke belakang, tapi ke depan. Mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Mengerjakan maksud kerajaan Allah di kebun anggur Tuhan. Kami mau terus bekerja, bekerja, bekerja. Kami tidak mau santai. Kami harus betul-betul mengorientasi ulang kompas kerohanian kami. Biar hari ini kami mengejar jejak Yesus di dalam kompas kami. Kami mau mengarahkan kompas kami kepada Kristus saja, kepada Tuhan Yesus. Kepada maksud-maksud kerajaan-Mu, kepada rencana-Mu ya Tuhan. Biar semua yang ada pada kami kepercayaan Tuhan hari ini, entah itu keluarga kami, entah itu pekerjaan kami, entah itu bisnis kami, entah itu kehidupan karir kami, semua yang ada pada kami hari ini ya Tuhan, kami mau gunakan untuk maksud-maksud kerajaan-Mu. Kami mau untuk melihat keluar, tidak hanya untuk melihat ke dalam, tidak hanya untuk melihat kami dan kami saja. Tapi kami mau melihat keluar. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Selalu ceritanya akan selalu seperti itu. Tapi kami sadar makanan kami adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tuhan, kata-kata ini keluar dari mulut-Mu, dari lidah bibir-Mu. 2022 tahun yang lalu. Dan kata-kata ini juga menjadi kata-kata kami hari ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan ini kami, Tuhan ini kami. Di situasi-situasi seperti ini, jadikan kami orang Kristen yang berbeda. Di masa-masa sulit, biar kami tidak ikut jadi gila. Di masa-masa sulit, justru kami terus jadi berkat. Di masa-masa sulit, justru kami harus jadi terang. Di masa-masa sulit, justru kami harus terus bersinar. Kami tidak mau ikut arus dunia. Kami tidak mau menciderai orang lain. Kami tidak mau hidup hedonis. Kami tidak mau pamerkan ini dan itu. Kami mau hidup dengan sungguh-sungguh untuk maksud kerajaan Allah. Mengejar jejak kaki Yesus. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tidak mudah tergiur nafsu kami dengan segala macam tawaran-tawaran, godaan-godaan dunia ini. Dalam hal harta mungkin atau tahta mungkin, atau seksualitas dan semua yang lain ya Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan Allah. Bekerja dengan setia di kebun anggur Tuhan untuk maksud-maksud kerajaan Allah. Tolong kami ya Tuhan, celikkan mata rohani kami hari ini. Kami mau gunakan sisa waktu hidup kami ke depan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk keagungan nama Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.
Kamu tadi mau ngomong apa? Kerja itu pakai sistem, jangan pakai otot aja. Nggak bisa bro, pakai otot bro. Percuma pakai otot aja, pakai sistem biar itu cepat. Apa itu? Apa itu taltul aja itu? Ini ada apa sih? Siapa kamu? Kok saya melihat rame-rame ini terus. Mata-matanya Tuhan ya? Ya. Itu loh. Enggak, kok rame-rame ini kenapa? Ada apa? Itu loh. Itu kerjanya 1 jam. 1 jam 1 dinar. Saya 8 jam 1 dinar. Saya 5 jam 1 dinar. Loh, sistem ini biar cepat. Percuma kalau pakai otot aja. Gini. Nggak usah rame ya. Semua masalah itu pasti ada solusinya, bro. Coba, mestinya kita ini bersyukur loh. Coba lihat, di luaran sana itu banyak pekerja. Tapi kita ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan kita. Harusnya kita ini bersukacita. Bersukacita, kita ini harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, setia. Sukacita gimana? Oh enggak adil kok. Loh. Saya ini kerja untuk rumah tangga. Ini kesempatan, bro. Sudah, saya mau keluar, sudah saya mau keluar. Saya nggak mau kerja di sini. Emangnya Bapak pikirin? Loh. Perkebunan ini kalau nggak ada saya nggak ada artinya. Udah, mau kemana ini juga. Semua? Ini harusnya kita ini sudah dipilih. Harusnya kita ini setia dengan pekerjaan kita. Wah, repot. Ya sudah, saya tetap kerja aja. Harus beres-beres semua ini. Sudah sore. Sudah petang ini. Sudah hampir malam lagi. Pak Broto belum pulang ya. Senang sekali punya karyawan seperti ini. Mengerjakan dengan tulus, tanpa perhitungan. Pak Broto? Oh, iya Tuhan. Mari. Apa yang Anda kerjakan hari ini? Oh, saya ini beres-beres semua peralatan yang sudah dipakai untuk panen tadi, Tuhan. Ya. Supaya saya simpan, besok bisa digunakan lagi, Tuhan. Ya, sudah malam ini. Iya, Tuhan. Bereskan aja yang rapi. Iya, Tuhan. Bisa dimasukkan ke gudang. Ya. Besok kita kerjakan lagi, ada beberapa bagian yang harus kita bereskan ya. Ya, Tuhan. Juga hasil-hasil panen saya sudah masukkan di lumbung-lumbung itu, Tuhan. Ya. Semuanya, Tuhan. Terima kasih loh buat kerjamu. Saya pulang, Tuhan. Ini, sebentar, upahmu hari ini, terimalah 1 dinar ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Salam buat keluarga ya. Terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan, apakah ada kesempatan besok saya bisa bekerja kembali di tempat ini Tuhan? Oh pasti. Kamu boleh datang ya, besok Tuhan. ya. Terima kasih loh Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan beri. Saya besok akan datang lebih pagi lagi Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Sampai ketemu ya. Saya pulang Tuhan ya. Terima kasih buat berkatnya, terima kasih. Sebentar. Apa lagi Tuhan? Ini ada beberapa bingkisan nih buat keluarga ya. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, sampaikan salam saya. Terima kasih Tuhan. Ini berkat untuk saya Tuhan ya. Ya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, supaya Tuhan dibalas Tuhan berlipat kali ganda, berlimpah-limpah Tuhan buat kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, sama-sama. Saya pulang Hati-hati Tuhan. ya. Ya Tuhan. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya. Luar biasa dapat berkat. Lihat Bapak pulang bawa berkat Siapa yang terberkati dengan drama tadi boleh angkat tangannya. Drama yang bagus tadi ya. Dan itu menjadi pengingat buat kita supaya kita tetap semangat dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Mari semuanya kita undang bangkit berdiri, kita puji Tuhan lagi. Jangan ingat-ingat masa lalu, pandanglah jauh ke depan. Dia mampu membuat segala yang baru. Mata air memancar di gurun, sungai-sungai di belantara. Dia mampu membuat segala yang indah.
Tak usah kau takut, tak usah kau bimbang. Kebangkitan baru terjadi di sini. Bangkitlah, muliakan namanya, Dia yang berkuasa membuat jalan di padang bersorak. Masyurkan namanya, siapkan dirimu, kebangkitan terjadi di sini. Jangan ingat-ingat masa lalu, pandanglah jauh ke depan. Dia mampu membuat segala yang baru. Mata air memancar di gurun, sungai-sungai di belantara. Dia mampu membuat segala yang indah. Tak usah kau takut, tak usah kau bimbang. Kebangkitan baru terjadi di sini. Bangkitlah, muliakan namanya, Dia yang berkuasa membuat jalan di padang bersorak. Masyurkan namanya, siapkan dirimu, kebangkitan terjadi di sini. Musik memuji Tuhan, come on. Tak usah kau takut, tak usah kau bimbang. Kebangkitan baru terjadi di sini. Bangkitlah, muliakan namanya, Dia yang berkuasa membuat jalan di padang bersorak. Masyurkan namanya, siapkan dirimu, kebangkitan terjadi di sini. Kegerakan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Amin. Amin. Wow, oh, wow. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur hari ini Bapak dan Ibu Yusuf boleh ada bersama-sama di tengah kita. Amin saudara. Saya undang Bapak Ibu Yusuf bisa ke depan, maju dan memberikan kepada kita nasihat-nasihat dan untuk mendoakan kita semuanya dalam doa berkat. Silakan Bapak Ibu Yusuf. Bapak Ibu Coach TL juga bisa maju ke depan di sini. Shalom. Shalom, orang keras. Haleluya. Senang sekali berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya juga ikut bangga, sukacita. Hari ini kita merayakan ulang tahun ke-24 GMS Satelit Selatan. Saya tahu perjuangannya dari awal ya sampai sekarang ya, beberapa tempat di Nyemur Sari, di mana pindah-pindah ke restoran juga. Akhirnya ini tempat Tuhan bertahta untuk seterusnya.
Saya percaya perjuangan yang kalian lakukan itu tidak sia-sia. Dan katakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit dipilih. Bukan hanya Pak Antoni, semua kalian yang terlibat ini sudah dipilih Tuhan. Karena jangan lihat kesuksesan orang lain, gereja lain, buahnya orang lain, tapi tekuni apa yang menjadi panggilanmu. Banyak yang kita bisa jangkau, karena apa yang engkau tabur, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Tesan tangis, jangan pernah putus asa dalam menginjil, karena suat amat agung tugas saudara dan saya untuk menang jiwa-jiwa. Banyak hal kita jangan merasa diri tidak mampu. 1 Korintus 1 disebutkan apa yang pandang lemah oleh dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Saya merasa aku tidak bisa apa-apa, aku ibu rumah tangga, aku masih muda, aku sudah tua dan sebagainya. Tidak ada faktor usia panggilan Tuhan. Tapi tekuni. Lakukan apa yang kau bisa, masih banyak. Mungkin kalau anak muda di sekolah, di kampus, ibu rumah tangga dengan tetangga-tetangga, ya bukan ngerumpi tapi menangkan mereka dengan kasih, dengan doa. Kalau engkau ada, berkati mereka, sehingga mereka boleh merasakan uluran tangan kepada saudara sekalian. Kami akan percaya gereja ini bertumbuh bukan karena 2 orang, Tuhan, hambamu, Bapak Antoni dan Ibu, juga para tua-tua di sini ya, para pengurus, para singer. Tapi semua Tuhan mau terlibat. Kesuksesan bukan hanya karena seseorang, tapi karena semua kita sebagai anggota tubuh Kristus pasti akan menjangkau. Saya yakin kalau kalian serius, kalian mau menekuni, tidak lama lagi ada kebaktian sore hari terjadi. Tepuk tangan Tuhan Yesus, haleluya. Kita harus optimis, bukan pesimis. Ya, kita harus punya pandangan positif. Pasti bisa, ya jangkauannya. Sini dekat dengan Petra, ya, dengan banyak, ya saya dengar, saya tahu banyak yang jiwa terhilang dan iblis berusaha untuk sesuatu. Ada beberapa yang sekarang masih belum ibadah dan sebagainya, mereka suam-suam, mereka terhilang itu, selamatkan mereka. Jangan sampai mereka binasa. Tapi kalau engkau mau ambil bagian, berkat-Mu ada. Karena setiap orang diberi talenta dan karunia. Jangan merasa aku tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Ya, karena aku tidak bisa. Tapi kalau mengeluarkan kata-kata sampai ribuan kata bisa. Ya, tapi kalau takut kemenangan jiwa, enggak usah takut. Enggak usah takut gagal. Pasti bisa. Ya mungkin sekali 2 kali bisa aja kita meleset, tapi tetap tekuni. Karena Tuhan kata setiap dalam bekal kecil, Tuhan akan tambahkan hal yang besar. Ayo, tetap semangat, maju, terus berjuang. Tuhan beserta, saudara amanah agung. Maka engkau jangan merasa nanti aku sudah berjasa sebagainya, diperhatikan Pak Antoni sebagainya. Tapi yang akan membalas kebaikanmu. Tuhan tetap tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah berhutang. Engkau akan diberkati, berlipat ganda sesuai dengan anugerah Tuhan. Asal engkau punya motivasi yang murni, yang tulus. Tuhan itu mudah belas kasihan, Tuhan mau gerak. Jangan sikit-sikit, wah badanku sakit, apa usahaku gagal, nanti aku bagaimana dipermohon. Enggak, jangan takut itu, ya. Tuhan pasti akan membuka jalan sehingga tahun ini ada terobosan baru. Tempat ini yang segera direnovasi, jebol, nanti akan berlanjut atau bagaimana, ya. Mungkin nanti suatu saat bisa ke belakang, ke kiri, ke kanan, ya. Mengembang ke kiri dan kanan ada lagunya. Terus, ya, mengembang juga. Tuhan akan berkati kehidupanmu. Sekali lagi saya ucapkan selamat yang ke-24 GMS ini. Dan di tahun ini juga seluruh GMS akan berulang tahun ke 32 bulan Juli ini. Tepuk tangan ya Tuhan. Mari kita arahkan tangan kepada hambanya, mulai dari hambanya dulu, Pak Antoni dan Ibu, arah tangan kanan.
Tuhan terima kasih kalau Engkau mempercayakan hamba-Mu, Antoni dan istri. Kami percaya di dalam budak mereka ada otoritas wibawa Allah memampukan untuk mengembalakan yang baik, menuntun sehingga Connect Group itu bisa berkembang dengan pesat. Muncul banyak cara pemain baru, CGL Coach, TL, mampukan muncul anak-anakmu yang mau terlibat di dalam pelayan dalam bentuk apapun, sesuai dengan Servolution, sesuai dengan talenta yang ada. Apapun masalah Engkau buka jalan, sehingga kami percaya gereja ini semakin dipakai dan banyak jiwa-jiwa datang, tidak hanya orang tua, keluarga muda, tapi juga anak-anak muda, mahasiswa pelajar bergabung di tempat ini. Sehingga kemuliaan nyata dan kami percaya tidak lama lagi juga kebaikan sore akan terjadi dan jiwa-jiwa mengirimkan. Tolong campur tangan, mampukan untuk kedua hamba-Mu pakai Tuhan dan bisa bekerja sama dengan seluruh staf yang ada. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan menghadap ke depan para pemimpin ya. TL Coach yang ada kita arahkan tangan kanan. Juga para WL sini. Tuhan kami serahkan para TL Coach CGL yang ada, TL Coach yang ada. Mampukan mereka boleh memimpin dengan baik dalam pengembalaan, dalam Connect Group, di dalam pelayanan mereka. Untuk mereka berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Apa yang mereka tabur tidak sia-sia. Engkau hitung satu persatu setiap pengorbanan. Setiap apa yang mereka lakukan dengan kasih, dengan pengorbanan. Engkau balas berlipat ganda. Tuhan campur tangan, berkati keluarga mereka. Berkati anak-anaknya juga. Kebutuhan apapun Kau cukupkan. Berkati pekerjaan mereka. Untuk mereka boleh melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menyertai 24 tahun. Seterusnya lanjutkan karyamu, lanjutkan rencanamu. Juga Engkau pakai tim WL yang ada di sini. Semua pelayan-pelayan yang mungkin tidak tampak di depan, para pendoa yang terlibat dan juga multimedia semua. Bagian sound dan semua satu persatu Engkau tahu. Engkau berkati mereka urapan yang baru. Khususnya kepada jemaat juga urapan-Mu. Mampukan mereka bangkit. Mereka berikan keberanian mereka melangkah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sesuai dengan panggilan talenta yang ada. Berkat kesehatannya. Hindarkan dari terutama wabah Omikron. Dan penyakit komorbid apapun. Engkau sembuhkan saat ini. Bila di Yesus jamah. Engkau sembuhkan sehat. Sempurna damai. Berkati pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka. Berkati rumah tangga dan keluarga mereka. Apapun yang mereka butuhkan cukupkan, sandang pangan papan, berkati juga kebutuhan untuk menggunakan pasangan hidup, keturunan dan sebagainya, pekerjaan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati untuk renovasi ini segera selesai dan Kau tambah jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Saat ini angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat rahmat anugerah yang berlimpah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, cinta kasih-Nya. Dia selalu akan memberkati dan melindungimu dan menyertai engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia dan akan menghadap wajah-Nya kepadamu dengan damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Kalian sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Happy